Guys. Ini kan mumpung masih pagi, kita olahraga yuk. Gimana nih? Gak bisa, Gem. Ya, kenapa? Soalnya kita lagi siap-siap buat beribadah. Kita mau ibadah online. Gimana kalau gini aja deh ganti nanti sore. Oke deh, boleh. Sore ya? Ibadah dulu. Oke deh. Siap. Ya. Dadah. Dadah. Selamat ibadah ya. Iya. Dadah. Hai guys, udah siap ibadah belum? Udah dong. Udah dong pasti. Oke, sip. Sobat Kristus, sudah siap ibadah juga? Mari kita bersikap yang baik, kita sama-sama berdoa sebelum kita mau mulai ibadah skala minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur hari ini sudah berbulan-bulan kami ibadah di rumah, tapi kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kami hikmat dan juga memberikan kami semangat untuk tetap beribadah walaupun di rumah saja. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai ibadah ini sehingga kami dapat beribadah dengan baik, kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita, kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Sobat Kristus, seperti tadi Kak Dea sama Kak Stefani yang lebih memilih untuk beribadah dulu daripada olahraga. Walaupun olahraga itu juga bagus untuk kesehatan kita, itu juga penting. Tapi ibadah itu menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Apalagi hari Minggu adalah waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu heroes of faith yang lebih memilih taat kepada Tuhan daripada taat kepada Raja Babel. Walaupun risikonya besar dan sampai menyangkut nyawanya. Nah, sebagai anak Tuhan, Sobat Kristus juga harus berani mengambil langkah yang besar sesuai perintah Tuhan. Setiap langkah dan keputusan yang Sobat Kristus ambil itu harus didasarkan pada keinginan Tuhan dan bukan keinginan kita sendiri. Mari sama-sama kita pujikan dengan gerakan yang semangat. Every move I make, I will make it in you, Jesus. Are you ready? Here we go.
baca ayat mas kita hari ini ya. Diambil dari Efesus 6 ayat 14 sampai 15. Hari ini kita mau membaca firman-Nya sambil kita mau gerakan. Nah, kakak-kakak yang di depan akan mencontohkan gerakannya. Kita baca bersama ya. Mulai dari alamatnya terlebih dahulu, baru kita baca ayatnya. Oke? Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 14 sampai 15. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Satu kali lagi ya, kita baca bersama-sama dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 14 sampai 15. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, Sobat Kristus, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan itu susah loh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Nah, seperti ayat firman Tuhan tadi, kita sudah punya senjata nih untuk maju berperang menjadi laskarnya Kristus. Tapi untuk dapat senjata itu kita juga harus berdoa. Kita juga harus percaya dan taat pada firman Tuhan. Nah, karena dengan kita berdoa, kita akan dimampukan. Seperti kisah Heroes of Faith yang hari ini kita akan dengarkan. Kisahnya sebentar lagi. Ingat, percayalah dan patuh padanya. Halo Sobat Kristus, Shalom. Bertemu dengan Loso Sony di ibadah online Komisi Anak GKT 3. Hari ini Loso Sony punya kotak yang Loso Sony sebut kotak uji nyali. Nggak serem-serem, tapi ya cukup menegangkan. Kira-kira apa ya isinya ya Sobat Kristus? Membuat tegang tapi nggak serem. Tebak dulu ya dalam hati,
nanti kalau sudah kotaknya dibuka kira-kira jawabannya cocok atau tidak. Oke ya, jadi dalam kotak ini Lose Sony sudah taruh barang. Dan nanti temennya Lose Sony juga nggak tahu barangnya apa yang di dalam. Cuma Lose Sony sudah kasih clue-nya. Ini isinya benda-benda tajam. Tapi tidak serem kan, cuma benda tajam. Lose Sony langsung panggil ya, Kak Rizky, bantu dong. Halo Lose. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Lose. Sehat ya? Sehat. Masih olahraga pingpong ya? Masih sama Lose. Ya, oke. Kak Rizky, sudah pakai kaos tangan ya? Sudah. Ya, ini di dalam ini isinya benda-benda tajam. Ya, makanya harus pakai sarung tangan. Dan Kak Rizky harus hati-hati. Jadi ada 3-4 barang yang di dalam ini, Kak Rizky tidak boleh nginceng, tidak boleh lihat. Ya. Dipegang kira-kira itu benda apa? Disebutkan. Dipegang kan Lose? Ya. Okay. Oh traktor. Okay. Oh kompor. Enggak mungkin, enggak akan masuk begitu ya. Oke ya. Siap Lose. Siap ya? Siap. Harus hati-hati loh ya. Harus hati-hati, jangan sampai tangannya terluka. Siap? Siap. Enggak berdoa dulu. Sudah tadi. Oh sudah, oke. Oke, mulai Kak Rizky. Lihat sana. Tangannya dimasukkan ke sini. Sobat Kristus, tunggu apa-apa loh ya. Oh ya. Sobat Kristus, kita akan lihat Kak Rizky memasukkan tangannya lalu menebak ada 3-4 benda apa di dalam. Ya, tarik nafas dulu Kak Rizky. Ya, Kak Erika ada betadine ataukah Tensoplast? Nanti ya, siap-siap ya. Oke, jadi kalau ada luka sedikit, ada P3K. Oke, Sobat Kristus kita lihat yuk. Silakan Kak Rizky, lihat sana, jangan lihat. Pelan-pelan ya. Ya Lose. Sebentar Kak Rizky, saya Lose Sony akan tunjukkan ke Sobat Kristus kira-kira bendanya apa saja. Silakan Kak Rizky. Udah boleh Lose. Ya pelan-pelan lo ya. Lose kasih kode. Pelan-pelan lo ya. Pelan. Stop. Mau diteruskan? Kan belum nyentuh Lose. Belum nyentuh ya? Ya. Oke, pelan-pelan turun. Agak ke sana itu kemana? Ke kiri. Agak ke kiri, Kak Rizky. Terus ke kiri dulu. Turun pelan-pelan. Kiri lagi. Kiri. Ya. Stop. Benda apa, Kak Rizky? Pisau. Iya, betul. Stop ya. Tangannya dinaikkan pelan-pelan. Jangan sampai terluka. Terus naik. Naiknya cepet-cepet jangan apa. Ya, Sobat Kristus. Kak Rizky tadi tegang enggak? Deg-degan ya. Soalnya enggak tahu apa di dalam isinya ini isinya apa. Ya, Kak Rizky boleh lihat lah isinya apa itu. Apa Kak Rizky? Pisau sama cutter. Pisau, cutter lalu Kaca. Pecahan. ada pecahan, beling, piring. Wah, ini tajam. Ya, Kak Rizky bisa bantu Kak Gebi bawa ini dulu. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Rizky. Sama-sama Lose. Nah, Sobat Kristus, Kak Rizky deg-deg karena apa? Dia enggak tahu di dalam kotak itu isinya apa. Sesuatu yang berbahaya kah? Atau sesuatu yang tidak? Pasti deg-deg begitu ya. Ternyata itu benda-benda tajam. Tapi kalau tangannya itu masuk cepet-cepet gitu, pasti tangannya akan terluka. Nah, cukup menegangkan karena apa? Tidak tahu di dalam kotak itu ada isinya apa. Atau jangan-jangan jarum atau sesuatu yang berbahaya. Sobat Kristus, itulah justru yang dialami oleh seorang yang bernama Daniel, Heroes of Faith kita hari ini. Ketika dia ditangkap dan dibawa ke tanah Babel, dia tahu apa yang akan terjadi di Babel. Kalau tadi Kak Rizky nggak tahu di dalam kota itu apa. Tetapi Daniel, dia tahu ketika Raja Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem atau Israel, Daniel dan kawan-kawan tahu apa yang akan terjadi ketika mereka ada di negara Babel. Semua orang muda dari bangsa Israel dan para bangsawan
dibawa ke negeri Babel sebagai tawanan Sobat Kristus. Bukan untuk diajak jalan-jalan atau studi banding. Nah, pasti mereka akan disuruh apa? Bekerja, dipaksa. Dan ini yang paling mengerikan buat mereka. Tidak ada tempat untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Atau tidak ada rumah Tuhan atau bait suci. Mengerikan kan? Nah, Sobat Kristus, ujian iman dimulai terhadap Daniel yang sudah dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Apalagi Daniel dan teman-teman dipilih raja untuk menjadi pelabur di istana Raja Nebukadnezar. Apa itu pelabur? Pelayan yang menyediakan khusus makanan dan minuman raja di istana Babel. Kalau Babel itu sekarang adalah negara Irak. Jadi kalau Sobat Kristus lihat peta, itu Babel itu negara Irak. Luar biasa bukan? Jadi sudah dibawa ke Babel, jadi tawanan, tapi tempatnya menjadi budak itu di istana raja. Posisi dan pekerjaan Daniel menjadi pelayan raja ini adalah kehormatan. Karena ada di lingkaran raja-raja hebat pada waktu itu. Dan ini apa yang dimakan raja juga dimakan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangkan, makanan-makanan yang paling enak, minuman-minuman yang paling enak yang dipersembahkan kepada raja dan seluruh keluarganya, Daniel dan teman-teman sebagai seorang tawanan dan budak juga ikut menikmati. Bagi semua orang Babel dan kebanyakan, wah apalagi tawanan, makan makanannya yang dimakan raja itu luar biasa, itu berkat dan itu sangat istimewa. Tetapi di ujian pertama ini, Daniel dan kawan-kawan menolak untuk tidak makan makanan yang dimakan oleh raja. Mengapa demikian? Dalam Daniel pasal 1 ayat 9 Daniel berkata, Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang dimakan raja. Loh, kenapa? Kenapa Sobat Kristus? Daniel dan kawan-kawan tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang dimakan oleh raja. Sobat Kristus, di negara Babel, makanan-makanan yang dimakan oleh raja, biasanya makanan-makanan itu didoakan dulu, dipersembahkan kepada dewa-dewinya orang-orang Babel. Maka Daniel dan kawan-kawan tidak mau ikut, karena dengan makan makanan yang dimakan oleh raja, berarti Daniel menyembah dan juga mengakui bahwa dewa-dewinya orang Babel itu lebih hebat dari Tuhannya Daniel. Maka Daniel dan kawan-kawan menolak. Daniel tahu sekalipun dia masih muda, Sobat Kristus, Daniel ini masih umur 16 tahun ketika dibawa di tanah Babel. Tetapi sekalipun masih muda, dia mengerti betul firman Tuhan yang diajarkan ketika Daniel dan teman-teman masih di Yerusalem. Dia hanya boleh menyembah Allah Yahweh, Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi. Sobat Kristus, Daniel dan teman-teman itu masuk kriteria yang luar biasa. Daniel pasal 1 ayat 3 dicatat demikian. Daniel dan kawan-kawan itu tampan, berpendidikan tinggi, cerdas, pengetahuannya luas, patut atau layak, sehingga dia punya kemampuan. Luar biasa bukan? Bukan orang malas ini. Orang yang punya tanggung jawab hidupnya. Bukan pengetahuannya tentang hal-hal yang umum itu baik, tetapi pengetahuannya tentang firman Tuhan, mereka juga mengerti. Sehingga ketika hidupnya diuji di negara yang jauh dari Israel, mereka tahu mereka harus hidup seperti yang mereka yakini dari firman Tuhan yang mereka baca. Daniel tahu dan taat kepada firman Tuhan, itu nomor satu. Meskipun itu sangat sulit dan menantang bahaya. Sobat Kristus, kita tidak berada seperti yang dihadapi oleh Daniel dan teman-teman. Jadi budak, ditawan, dipaksa hidup dengan aturan Raja Babel yang sangat berbeda dengan aturan-aturan di Yerusalem atau di Israel. Tetapi kita bisa menjadi seperti Daniel dan kawan-kawan yang mau mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, hidupnya setia dan mau melakukan firman Tuhan, sehingga Daniel tahu loh siapa dirinya. Sekalipun dia di tanah Babel, siapa dirinya sekalipun dia jauh dari orang tuanya.
Daniel dan kawan-kawan andalannya bukan orang tuanya karena jauh. Andalannya adalah firman Tuhan. Daniel mengandalkan firman Tuhan sekalipun dalam situasi yang sulit, yaitu di tanah Babel. Ujian kedua, Sobat Kristus. Ini ujian yang sangat berat. Kalau tadi soal makanan dia tidak mau, karena tidak mau menajiskan dirinya. Ujian kedua ini yang paling berat dan sangat sulit. Sekalipun kita tahu Daniel banyak ujian-ujian, tetapi Alkitab mencatat ini salah satu ujian yang terberat yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan. Ketika di Daniel pasal 1, ketika Daniel menolak untuk tidak makan makanan yang dipersembahkan oleh raja dan yang dimakan raja, itu Daniel masih berumur 16 tahun. Tetapi di ujian kedua ini, Daniel berumur 84 tahun. Bayangkan, Daniel hidup 3 raja yang memerintah kerajaan Babel. Sobat Kristus, jadi cukup lama ya. Daniel punya pengalaman, dia taat kepada firman Tuhan dengan menolak makanan yang dimakan oleh raja. Hari ini ketika dia umur 84 tahun di Babel, dia mendapati ujian yang sangat berat. Sobat Kristus, Lososoni punya ini gambar raja-raja Babel. Sobat Kristus bisa lihat raja yang membawa Daniel itu namanya Raja Nebukadnezar. Lalu setelah itu ada Raja Belsasar. Lalu ada Raja Darius. Dan setelahnya ada Raja Kores. Raja dari Media Persia atau Iran yang menaklukkan Babel atau Irak. Jadi Daniel itu ada di Babel mulai tahun 605 sampai 521 sekian lebih sebelum Masehi. Kira-kira 500-600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi di usia 84, Daniel masih diuji imannya. Di ujian kedua ini sangat berat, Sobat Kristus. Daniel dimasukkan ke gua singa oleh Raja Darius. Karena Raja Darius mengeluarkan undang-undang atau perintah, barang siapa selama 30 hari menyampaikan permohonan doanya atau menyembah dan beribadah kepada dewa-dewi atau kepada manusia lain kecuali kepada Raja Darius, maka akan dimasukkan ke gua singa menjadi makanan singa. Yang sebelumnya Raja Nebukadnezar juga pernah mengeluarkan undang-undang yang sama kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Barang siapa menyembah patung emas, tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, maka siapapun itu akan dibawa ke dapur perapian yang menyala-nyala. Sobat Kristus, apa yang terjadi sampai Raja Darius mengeluarkan undang-undang sehingga menyulitkan Daniel, sehingga Daniel mendapat hukuman yang sangat berat? Begitu beratkah pelanggaran yang dibuat oleh Daniel? Oh, betul sekali Sobat Kristus. Ini pelanggaran yang sangat berat. Daniel menolak perintah raja. Dan tahu kalau menolak perintah raja itu hukumannya adalah mati. Kedua, perintah ini berlaku untuk semua orang yang tinggal di Babel dan di seluruh jajahan yang dikuasai oleh Babel. Kalau yang di pasal 1 itu mereka menolak makanan, itu berlaku di istana. Ini sekarang berlaku di seluruh bangsa. Maka kalau sampai Daniel menolak, itu berarti mempermalukan Raja Darius dan kerajaan Babel. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 4, kita diberitahu oleh Alkitab bahwa Daniel punya kedudukan tinggi sebagai pengawas untuk mengawasi seluruh gubernur yang diangkat oleh raja. Jadi gubernur-gubernur di wilayah mana-mana itu diawasi oleh Daniel dan beberapa orang yang diangkat raja. Tetapi Daniel dicatat oleh Alkitab, pekerjaannya sangat menonjol, setia, jujur, dan tidak melakukan kesalahan atau kelalaian sedikit pun. Waduh, luar biasa ya. Orang Israel, dia di tanah Babel, tetapi kualitas pekerjaan dan hidupnya sangat menonjol. Daniel 6 pasal 5. Nah, disinilah para pengawas lain dan gubernur lain iri hati dan tidak suka dengan kejujuran dan kesetiaan dan tanggung jawab siapa? Daniel. Kenapa?
Karena Daniel jujur dan tidak lalai dengan tugas-tugasnya. Meski Daniel itu di Babel, tetapi tetap Daniel melakukan firman Tuhan. Para pengawas dan para gubernur yang tidak suka dengan cara kerja dan hidupnya Daniel dan teman-teman, mereka mencoba berencana yang jahat bagaimana supaya Daniel itu punya kesalahan. Nah, Sobat Kristus, Daniel pasal 6 ayat 6 itu dicatat. Para pengawas yang tidak suka sama Daniel, para gubernur yang tidak suka sama Daniel, mereka berkata, kita hanya dapat menemukan kesalahan Daniel dalam hal hubungannya dengan agamanya dan ibadahnya. Lu bayangkan, perkataan Daniel yang kasar kotor mereka tidak pernah mendapatkan. Daniel mengambil uang kerajaan, mereka tidak pernah mendapati kesalahan itu. Tetapi apa? Hanya melalui hubungannya dia dengan Tuhan dan ibadah dia dengan Tuhan, Daniel bisa dibuat salah. Sobat Kristus, orang Kristen yang hormat dan setia kepada Tuhan itu selalu menunjukkan kualitas hidupnya dengan baik dan benar. Setia dan hormat kepada Tuhan bukan saja ketika kita mengikuti ibadah di gereja atau ketika kita mengikuti ibadah online, tetapi juga sikap-sikap dan perilaku-perilaku dan kata kita yang benar dan baik. Daniel rajin dan setia beribadah kepada Tuhan, itu pasti. Sekalipun di tanah Babel tidak ada rumah Tuhan, tetapi Daniel setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi Daniel hidupnya juga jujur. Dia tidak lalai akan tugas-tugasnya. Hormat kepada orang tua kita itu juga ibadah loh Sobat Kristus. Berani berkata, jujur dan benar, itu kita juga beribadah kepada Tuhan. Maka para pengawas dan gubernur yang tidak suka kepada Daniel merencanakan dan menghasut Raja Darius, mengeluarkan sebuah undang-undang yang Raja Darius sendiri tidak bisa menggagalkan atau mencabut undang-undang itu ketika seseorang itu bersalah. Undang-undangnya apa? Selama 30 hari seluruh orang yang di Babel dan di seluruh tanah yang dijajah oleh Babel, tidak seorang pun boleh menyampaikan permohonannya atau berdoa atau beribadah itu kepada dewa-dewa lain, kepada Allah lain, kecuali kepada Raja Darius. Ayat Daniel pasal 6 ayat 8. Hukumannya apa? Dimasukkan ke gua singa. Raja Darius setuju, tetapi dia tidak berpikir bahwa Daniel nanti akan melakukan kesalahan yang sudah dia buat. Tetapi Raja Darius tahu betul ketika undang-undang itu disetujui dan disegel oleh segel kerajaan, maka sudah tidak bisa dicabut. Dan Sobat Kristus, siapa yang pertama kali tertangkap? Pasti Daniel. Karena orang-orang yang tidak suka kepada Daniel itu melihat kebiasaan Daniel dengan berdoa ke rumahnya dengan jendela terbuka. Daniel melakukan itu setiap hari. Jadi orang tahu, wah ini jamnya Daniel sedang berdoa, sedang beribadah kepada Tuhan. Dan tanpa ampun, undang-undang Raja Darius itu berlaku dan Daniel dilemparkan ke gua singa untuk menjadi makanan singa-singa yang lapar. Kesalahan Daniel hanya satu, Sobat Kristus. Bukan karena dia tidak jujur. Kesalahan Daniel cuma satu, menolak untuk berdoa dan beribadah kepada raja. Tetapi Daniel hanya berdoa dan menyembah kepada Tuhan Allah Yahweh, pencipta langit bumi yang menyelamatkan orang-orang Israel. Daniel dilemparkan ke gua singa dan Raja Darius hanya bisa berkata kepada Daniel, Daniel, semoga Allahmu yang kau sembah itu dengan setia menyelamatkan engkau. Malam itu Raja Darius tidak bisa tidur, Sobat Kristus, karena dia kepikiran Daniel. Daniel bisa tidur enggak ya? Atau jangan-jangan Daniel sudah pingsan, atau Daniel sudah dicabik-cabik tubuhnya dan menjadi makanan singa-singa yang sedang lapar. Dan tahu yang terjadi dengan Daniel malam itu, dan sampai pagi Daniel tidur nyenyak bersama dengan singa-singa yang ganas dan sedang lapar itu. Besok pagi cepat-cepat Raja Darius ingin melihat gua singa, apakah Daniel masih hidup atau tidak. Maka dia panggil, Daniel, apakah kamu masih hidup? Apakah Allahmu menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel berteriak dari gua singa berkata,
ya Tuanku, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup singa-singa itu, sehingga aku tidak diapa-apakan. Waduh, luar biasa Sobat Kristus. Daniel masih hidup. Kenapa? Karena Tuhan ingin membuktikan kepada Raja Darius dan seluruh orang di Babel, Daniel tidak bersalah. Daniel melakukan hal yang benar, yaitu tetap menyembah Allah Yahweh. Sobat Kristus, Daniel adalah heroes of faith di dalam Alkitab. Pahlawan iman karena berani melakukan firman Tuhan dengan menolak untuk beribadah dan menyembah kepada Raja Darius. Daniel hanya mau menyembah Tuhan yang benar, yang harus dia disembah. Sobat Kristus, kita adalah Sobat Kristus yang mengasihi Tuhan. Kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita hanya belajar firman Tuhan dan melakukannya, dan hanya taat kepada firman Tuhan. Maka kita adalah heroes of faith. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Pastor Sony mengajak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami tidak mengalami kesulitan yang dialami oleh Daniel. Tetapi kami boleh belajar seperti Daniel. Sekalipun Daniel masih muda di tanah asing, tetapi berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya menyembah Tuhan yang hidup, hanya menyembah Tuhan yang benar. Kami adalah murid-murid Kristus. Maka kami juga harus belajar taat dan setia kepada Kristus dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Kristus, hari ini kita mau mendoakan 2 doa. Doa syafaat hari ini. Nanti doa syafaatnya akan dipimpin oleh Kak Dea, lalu dilanjutkan oleh Kak Stefani. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami memohon Tuhan untuk selalu ajari kami untuk bisa selalu taat akan firman-Mu. Ajarilah kami untuk bisa selalu menjadi anak yang taat akan firman-Mu Tuhan. Dan biarkanlah firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami agar kami berani untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan seluruh kerendahan hati. Saat ini bersama-sama kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kepada Presiden Jokowi hikmat, kebijaksanaan, juga hati yang takut akan Tuhan dan hati yang mau melayani, sehingga setiap keputusan juga program-program yang akan dilakukan semuanya hanyalah untuk kepentingan negara ini, untuk boleh membantu negara ini semakin maju dan boleh membantu negara ini dalam menghadapi pandemi yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, doa yang jauh daripada sempurna, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. See you next week. Wah, singanya galak dan kelihatannya lapar. Bagus sekali ini yang buat ini. Waduh. Sobat Kristus, dekornya bagus sekali ini ya. Hari ini cerita kita Heroes of Faith tentang Daniel. Jadi ini backgroundnya gua singa, di mana Daniel dimasukkan di gua singa. Sobat Kristus, Pastor Sony mengucapkan terima kasih kepada Kak Erika, Kak Stefani Budiarjo, Kak Dea, yang pelayanan main musik dan semuanya yang sudah melayani di ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke Sobat Kristus, jangan lupa follow IG Sekolah Minggu GK3 dan beritahu teman-teman kita supaya tahu tentang komisi anak kita. Terus akan bacakan kuis atau pertanyaan hari ini.
Dalam cerita firman Tuhan hari ini, Raja Darius mengeluarkan undang-undang atau perintah. Selama 30 hari, seluruh rakyat di Babel harus mengajukan permohonan atau hanya menyembah dan beribadah kepada Raja Darius. Tidak boleh kepada dewa-dewa lain atau manusia lain. Siapa yang melanggarnya akan dimasukkan ke gua singa. Pertanyaannya, apa sikap Daniel terhadap perintah atau undang-undang Raja Darius? Jangan lupa follow IG ke Sekolah Minggu GKT 3 dengan format jawaban, nama, spasi, nama pos, spasi, dan jawaban. Akan dipilih 3 Sobat Kristus dan akan mendapatkan hadiah menarik dari Komisi Anak. Sobat Kristus, Sony mengingatkan, terus baca renungan harian yang dikasih oleh guru-guru sekolah minggu. Yang pra-remaja, ikut terus di grupnya pra-remaja supaya iman kita kuat seperti Daniel karena kita membaca firman Tuhan. Sony juga mengingatkan Sobat Kristus kalau memberi persembahan kepada Tuhan bisa lewat rekening gereja atau QRIS atau taruh di amplop. Ketika ibadah sudah dimulai di gereja ini, bawa persembahan itu kepada Tuhan. Oke Sobat Kristus, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.